Kita tahu air menutupi 70% lebih permukaan bumi. Tetapi, tahukah kita 97%-nya tidak layak untuk diminum. Sebagian besar air tawar dunia terkunci dalam brankas gunung es yang pelan tapi pasti kini meleleh ke dalam lautan hampir tak bersisa. Dunia krisis air dan sedikit orang mengetahuinya. Sepertiga populasi dunia mengonsumsi 20% lebih banyak dari debit airnya yang tersedia. Kita semua harus sadar, berpikir dengan jernih. Semurni mata air dalam tanah ibu pertiwi ini. Sadar sesadarnya bahwa air harus dijaga, bukan tersia-sia. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Hujan mengakibatkan tersedianya air di permukaan bumi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Terjadinya siklus air. Siklus air memiliki beberapa tahapan, yaitu penguapan atau evaporasi, pengembunan atau kondensasi, dan hujan atau presipitasi. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali ke bumi. Lalu, bagaimana proses siklus hidrologi berlangsung? Prosesnya begini. Awalnya, air laut mengalami penguapan karena panas matahari. Proses ini disebut dengan proses evaporasi. Evaporasi terjadi karena temperatur permukaan air yang cukup tinggi sehingga molekul-molekul air di permukaan memperoleh energi yang cukup untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Selain air laut, air yang berada pada tumbuh-tumbuhan juga ikut mengalami proses penguapan. Proses ini dinamakan dengan proses transpirasi. Air yang berada pada tumbuh-tumbuhan ini berasal dari air tanah yang diserap oleh akar tumbuhan yang kemudian dialirkan melalui batang tumbuhan sampai ke permukaan daun dan menguap menuju atmosfer. Ketika proses penguapan yang terjadi pada air laut dan terjadi pada tumbuh-tumbuhan berlangsung secara bersamaan, maka proses ini dinamakan dengan proses evapotranspirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan temperatur udara. Proses ini terjadi ketika temperatur udara pada ketinggian tersebut relatif lebih rendah hingga berubah menjadi titik-titik air. Lalu, kumpulan titik-titik air ini membentuk sebuah awan. Dan kemudian, awan tersebut berubah wujud dari uap air di atmosfer menjadi curahan atau jatuhnya air ke permukaan bumi, atau biasa kita kenal dengan hujan. Proses ini disebut dengan proses presipitasi. Ketika proses ini terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Sedangkan ketika proses ini terjadi di dataran tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka
awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju dan juga es. Berikutnya, air yang dihasilkan oleh presipitasi sebagian diserap oleh tanah dan sebagian lagi mengalir di permukaan tanah. Air yang diserap oleh tanah disebut dengan infiltrasi, yaitu gerakan air ke bawah melalui permukaan tanah ke dalam lapisan tanah yang teratas. Infiltrasi menyebabkan air dapat tersedia untuk pertumbuhan tanaman dan air tanah terisi kembali. Sedangkan air yang mengalir di permukaan tanah disebut dengan runoff, yaitu proses pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui aliran selokan, kanal, sungai, dan anak sungai. Umumnya, runoff terjadi karena air yang mengalir tidak dapat diserap lagi oleh tumbuhan dan tanah. Air yang mengalir melalui aliran permukaan itu pun menuju ke laut. Siklus ini terjadi berulang-ulang. Makanya, air terus tersedia di bumi. Keberadaan air di permukaan bumi. Adanya siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hujan turun membasahi permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau, dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai, sedangkan hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Sungai mendapatkan air dari mata air, aliran air dalam tanah, dan aktivitas masyarakat. Sungai dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai aktivitas seperti olahraga, sarana transportasi, irigasi sawah, aktivitas rumah tangga, dan lain sebagainya. Pada hari yang terik, panas matahari mengakibatkan air sungai menguap. Hal ini berdampak pada berkurangnya persediaan air sungai, terlebih saat musim kemarau. Jumlah air yang menguap jauh lebih banyak sehingga mengakibatkan beberapa daratan mengalami kekeringan. Oleh karena itu, kita harus menghemat persediaan air. Contoh pemanfaatan sungai adalah sebagai berikut.